Kemudian alasan yang kedua, mengapa orang di dalam melaksanakan sholat harus betul-betul serius, sungguh-sungguh, karena dia punya keyakinan bahwa ketika dia sholat, dia sedang yunaji Rabbah, sedang berbisik-bisik dengan Allah. Allah berada di depan. Lah coba kalau ada orang sedang berbisik-bisik dengan Allah, Allah yang berada di depan, masa jenengan berani main-main, berani tidak serius. Bayangkan, kalau panjenengan kerja di kantor loh Pak, ketika ada pengawas data, berani main hati, berani meninggalkan tempat kursi. Tidak berani kan? Saukualius. Lah sekarang panjenengan malah berhadapan dengan Allah. Ketika panjenengan ngomong alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, oh hambaku memuji-muji aku. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah pun menjawab asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku. Ketika panjenengan menyebut maliki yaumiddin, Allah menjawab majadani abdi wa fawwada amrahu ilayya, oh hambaku mengagungkan aku dan menyerahkan seluruh urusannya kepada. Ketika panjenengan matur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah pun menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'a. Oh, kalau ini antara saya dan antara hamba saya. Kalau iyyaka na'budu berarti untuk Allah. Kalau wa iyyaka nasta'in berarti untuk hamba. Dan wa li abdi ma sa'a, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Ketika manusia menyebut ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, Allah menjawab hadza ya. Oh, kalau ini khusus untuk hamba. Jadi ketika panjenengan sholat membaca Fatihah itu sama saja dengan apa? Jangan kalam birobin, omong-omong dengan Allah. Hanya mata kita tidak tembus melihat Allah. Namun Allah berada di depan kita. Coba kalau panjenengan sudah tahu, yakin ketika panjenengan sholat sedang berhadapan dengan Allah, sedang beromong-omong dengan Allah, tahu-tahu dia hanya di bibir saja, tidak serius, atau fisiknya itu ini kan tidak saja kan, maksud kayak orang sama teman saja omong-omong sambil pukul-pukul, sambil urut-urut kuping, sambil apalagi lagi, kan tidak pas. Makanya harus serius. Dan gara-gara itu pula, kalau panjenengan melakukan sholat, tahu-tahu batuk-batuk dilarang keluar, tidak. Nah ini Pak ya, bagaimana Pak? Mau ditelan kembali, nanti penyebab apa Pak? Penyebab apa? Asap lambung kan? Wong hari itu kan banyak pasir yang harus dibuang, lah kok mau ditelan kembali, bahaya kan? Karena asap lambung itu. Makanya Islam memberi aturan, jangan dirudahkan ke arah depan,
sebelah kanan. Namun mudahkan saja di sebelah kiri, di bawah kaki kiri. Jurus. Atau seperti ini. Namun itu gambar ini. Jurus lalu ini. Setelah lengket baru ini. Begini apabila masjidnya seperti ini. Kalau masjidnya di lapangan bisa langsung jurus. Namun untuk zaman sekarang mudah. Kenapa? Ada minbar itu. Sehingga apa? Ketika dimasukkan karena ada itu dan najis. Yang najis yang ada kaitan dengan salat adalah air kencing manusia, tinja manusia, air maudhi, darah nifas itu muttafaqun alaih. 4 mazhab setuju semua. 5 itu. Namun masing-masing mazhab menambah sendiri lah. Yang 5 itu sudah muttafaqun alaih. Hanya ada yang menambah. Ada yang menambah apa? Liur anjing dan lain sebagainya. Nah, di samping itu jangan tahu mengapa orang Islam tidak boleh berjalan lewat di depan orang yang sedang salat. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, sungguh Anda berdiri 40 tahun tidak ngapa-ngapain, sholat tidak, nyambut gawe tidak, segala-galanya tidak, hanya berdiri saja 40 tahun. Itu lebih baik daripada Anda lewat di depan orang yang sedang sholat. Artinya apa? Orang yang lewat di depan orang sholat dosanya lebih hebat, hukumannya lebih berat bila dibanding dengan orang duduk 40 tahun tidak beribadah. Bayangkan. Namun saya kalau di masjid kota masih banyak itu yang melanggar. Habis Jumatan sholat imam salam langsung salam ya. Rata-rata makmum apa? Langsung berdiri badiah. Namun sebagian makmum ada yang langsung berdiri keluar. Nah inilah kadang-kadang melewati apa? Melewati orang yang sedang sholat, nggak boleh. Makanya orang yang sholat pun jangan asal sholat, harus betul-betul ambil posisi yang aman agar tidak dilewati orang tadi. Kalau tidak ada posisi yang aman, saudara, panjenengan kasih apa? Sutra batas antara panjenengan dan tempat sujud panjenengan, sehingga orang kalau mau lewat tidak lewat depan tapi lewat apa? Di luar itu, sehingga tidak apa, karena sudah tidak di dalam shop atau sudah di luar shop. Mengapa demikian? Karena tidak pantas, Pak. Panjenengan sendiri loh, Pak. Omong-omong dengan orang begini ya, deg-degan. Tahu-tahu ada orang lewat belakang memisah di tengah-tengah antara panjenengan dan teman. Coba bagaimana bahasa panjenengan? Kira-kira menilai tidak punya toto, tidak pernah merokok bangku sekolah, kok lewat saja di depan antara dua orang yang sedang beromong. Itu baru dengan omong-omong kok santai, sudah tidak pantas. Apalagi kalau panjenengan sedang omong-omong dengan Allah,
lebih-lebih di dalam urusan ibadah lah kok dilewati. Tentu resikonya pun luar biasa. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa kita ketika sholat harus betul-betul serius? Karena kita tahu sholat yang kita kerjakan ini merupakan persembahan kita untuk Allah. Sholat yang kita kerjakan merupakan persembahan kita kepada Allah. Panjenengan hidup, siapa yang menghidupkan Allah kan? Di dalam hidup panjenengan butuh segala-galanya. Ternyata segala-gala yang menjadi kebutuhan panjenengan dipenuhi oleh Allah. Ternyata Allah telah nuridunikum. Allah tidak menghendaki agar panjenengan memberi sesajen kepada Allah di situ. Atau Allah juga tidak kepingin tiap bulan panjenengan mengiringi Gusti Allah, tidak. Yang diharapkan oleh Allah adalah ibadah. Berarti ibadah yang panjenengan kerjakan itu merupakan persembahan panjenengan kepada Allah. Lah masa sholat sebagai persembahan panjenengan yang panjenengan haturkan kepada Allah, lah kok panjenengan kerjakan dengan saenake dhewe. Inilah berarti jenengan betul-betul tidak adil, Pak. Kok adil mana? Coba panjenengan kalau diundang ke makanan, Pak, oleh teman saya, jenengan memberikan kado ya. Nah, coba dengan pikir, ketika panjenengan mau mempersembahkan kado kepada teman yang jadi yang bermandan, Masya Allah, panjenengan beli kardus, kemudian panjenengan beli apa? Kertas kado, kemudian supaya rapi membungkusnya jenengan kasih sulasi. Iya, setelah selesai rapi betul-betul bagus, masih dikasih kembang-kembang ya, bulu-bulunya khususnya lah, seperti gaya permen. Setelah itu dikasih pita, setelah itu ditambahi lagi apa? Kembang itu, kembang ini, agar indah, bagus, layak untuk dihadiahkan kepada teman akrab atau mantan kekasih, hanya untuk teman. Panjenengan mempersembahkan sesuatu yang begitu rapinya, begitu bagusnya, begitu indahnya. Lah sekarang panjenengan sholat, mempersembahkan sholat panjenengan kepada Allah. Masa pantas kalau sholat panjenengan tidak sungguh-sungguh. Lebih-lebih sholat yang panjenengan persembahkan kepada Allah itu tidak cuma-cuma, tidak gratisan, namun ada imbal balik kan? Apa imbal baliknya? Masalah sholat qobliyah subuh saja 2 rakaat, imbal baliknya panjenengan dikasih pahala oleh Allah yang nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru qobliyah subuh. Bagaimana dengan subuhnya yang wajib? Yang sunnah saja seperti itu pahalanya, apakah lagi yang wajib, loh Pak? Itu imbal baliknya. Di samping ada pahala, ada bonus. Apa bonusnya? Gara-gara panjenengan salat, dosa-dosa kecil panjenengan langsung dianggap beres oleh Allah, diampuni, hilang dengan sendirinya. Tidak pakai istighfar, tidak pakai tobat,
sudah diampuni dengan sendirinya. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan sholat 5 waktu itu diutamakan nahrun, ghamrun, jari, seperti sungai yang airnya penuh, jari yang mengalir. Jadi sholat 5 waktu itu diumpamakan seperti sungai yang airnya banyak dan mengalir. Orang yang melakukan sholat 5 waktu diumpamakan seperti orang mandi. Tiap hari mandi di kali itu 5 kali loh Pak. Tiap hari mandi 5 kali. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi loh Pak. Kalau panjenengan mandi 5 kali di kali yang airnya bening kimpling, bau banyak dan mengalir, hal bagia min daranika, kira-kira kotoran yang ada di badan panjenengan masih ada hilang? Hilang. Kalau panjenengan tidak pernah kan sehari mandi pelimo, pari-pari pentelu, pimpin itu. Lebih-lebih ada kan orang perempuan itu malas mandi kan? Karena tak wis cukup berhawat saja, wis sedep ada begitu. Dan itu sudah sedep, sudah. Lalu bagaimana yang melaksanakan mandi 5 kali? Malah luar biasa. Makanya panjenengan sholat harus serius. Karena apa? Ternyata tidak hanya sekedar mempersembahkan sholat itu kepada Allah dengan gratisan, namun Allah masih memberi imbalan yang luar biasa. Begitu Pak. Ini yang menyebabkan kita harus betul-betul. Kemudian pertanyaannya Pak, panjenengan sudah berpuluh-puluh tahun melakukan ibadah sholat. Kalau panjenengan sudah berusia 60 tahun, berarti jenengan sudah sholat berapa? 45 tahun. Karena dipotong balik kan dari 0 sampai 15. Itu anggap saja sholat panjenengan untuk orang tua, ibadah panjenengan pahalanya untuk orang tua. Begitu sudah balik masuk umur 15, berarti ibadah panjenengan murni untuk panjenengan. Dosa yang dilakukan juga dicatat untuk panjenengan. Ini perlu diwaspadai. Mengapa pada? Coba kalau panjenengan punya anak umur 14-13 tahun, belum panjenengan tanami ilmu fardhu ain, padahal kurang sebentar saja anak panjenengan sudah balik. Karena tidak pernah jenengan ajari tentang fardhu ain, waktu zuhur anak panjenengan tidak sholat, berarti anak jenengan dosa. Asal tidak sholat dosa kan begitu kan? Kemudian apalagi Pak, ngerasani tidak ngerti kalau itu haram, dia sudah ngerasani. Menghujat orang juga tidak ngerti hukumnya haram apa tidak, dia menghujat juga. Kira-kira panjenengan sebagai orang tua sengaja memasukkan putra putri panjenengan ke neraka aja namanya. Berarti kan orang tua penyebab anak masuk neraka. Gara-gara apa? Sejak umur 0 sampai 14 tahun tidak ditanami ilmu tentang fardhu ain, sehingga tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Makanya surga nerakanya anak itu bergantung sama orang tua.
Sehingga panjenengan jangan asal membuat anak kalau tidak mampu membawa dan mengantarkan anak ke dalam surga. Karena apa? Anak itu amanah, titipan Allah. Besok pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, setelah panjenengan sholat berpuluh-puluh tahun, pertanyaannya, kira-kira sholat panjenengan sudah diterima atau tidak pada awal? Bukankah panjenengan sudah hafal ada orang sholat 60 tahun matuku bila minhu sholat, satu sholat pun tidak ada yang diterima oleh Allah. Ya kan? Padahal sholat sudah 60 tahun, tapi satu pun tidak ada yang diterima oleh Allah. Mengapa kok bisa begitu? Ya, bisa juga. Mungkin karena tidak ikhlas. Itu yang menyebabkan apa? Tidak diterima. Yang kedua, mungkin cara sholatnya itu tidak sesuai dengan aturan Nabi, sehingga sholatnya seenaknya sendiri, dodotan. Kalau badan sehat, subuh 4 rakaat, tanda syukur kepada Allah karena sehat. Begitu awak meredas, saudara, maghrib 1 rakaat saja. Itu diantara bisa saja Pak. Orang yang tidak mengerti itu begitu caranya. Bahkan kadang-kadang tengah-tengah sholat ternyata tidak mau membatalkan diri, lanjut sambil berusaha diri. Sopo si mampu nonton. Nah ya, ini kenapa? Beribadah, beramal tanpa ilmu. Ya otomatis tidak akan diterima oleh Allah. Makanya di dalam syariat Islam, di dalam melaksanakan ibadah makhluk hablum minallah itu ada 3 syarat yang wajib dipenuhi supaya ibadah tersebut bisa diterima oleh Allah. Apa itu? Ada perintah, wujudul amri wa ma umiru illa liya'budu. Berarti ibadah yang dilakukan itu harus betul-betul ada perintah. Kalau tidak ada perintah tidak usah. Kalau ada perintah monggo kami. Itu namanya apa? Ibadah yang harapan diterima oleh Allah. Seperti korban, ada anjuran, dan ternyata ibadah korban itu ibadah tahunan, bukan ibadah sekali seumur hidup. Tahu enggak? Sehingga salah kalau ada orang ngomong, Pak, ini kambing untuk korbannya istri saya karena saya sudah kok. Tidak bisa. Kenapa? Korban itu ibadah tahunan. Gitu. Yang ini bagaimana? Ini korban dari saya sekeluarga. Berarti apa? Panjenengan data, istri data, anak-anak data. Nah, kalau kalian khususkan ini Pak korban untuk istri saya karena saya sudah, padahal anaknya belum pernah. Bagaimana kalau anaknya tahun depan belum Idul Adha datang, dia sudah mati? Berarti dia tidak pernah melaksanakan ibadah korban. Makanya begitu Pak. Satu kambing diniatkan untuk satu keluarga. Namun kalau dia sudah, silakan Pak, bisa. Karena keluarga 12 orang
langsung saja 12 ekor kambing bisa. Nabi Muhammad kan pernah seorang diri berkorban menyembelih 100 ekor korban. Makanya mengapa sih di dalam surat Al-Quran itu ya, fawajadaka akilan fa'ilna. Kata Allah, aku jumpai kamu wahai Muhammad akilan yang asalnya melarang fa'ilna, maka aku bikin suci. Berarti apa? Nabi Muhammad pernah fakir, melarang, juga pernah suci. Mengapa? Nah, jawabannya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maksudnya aja Allah membuat Nabi Muhammad pernah melarang, juga pernah suci. Ya, mengapa? Karena memang Nabi Muhammad itu dijadikan Allah uswatun kita, teladan kita. Sementara kita umat Muhammad ini kadang-kadang ada yang suci kan? Nah, ketika suci ikutlah gaya Nabi ketika suci. Ya, ikut gaya Nabi ketika suci. Apa? Romannya luar biasa. Sampai korban saja pernah 100 ekor unta disembelih semuanya, lalu dibagi-bagikan. Lebih-lebih ini aja laku masyarakat kelantaran krisis sehingga dibagi. Bahkan Nabi mengatakan jangan sampai bermalam lebih dari 3 hari, sehingga apa? Tidak perlu dimasukkan kulkas atau freezer. Paling lama perlu dilotek. Ini apa? Harus tersalurkan semuanya agar masyarakat semuanya bisa makan. Lah di saat panjenengan kok jadi orang fakir miskin, maka beruswatun hasanah kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pun pernah jadi orang fakir. Dia Nabi fakir, sabar, tetap usaha keras dan tidak pernah melanggar aturan. Sehingga Nabi tidak pernah menjual diri, tidak pernah ambil jalan pintas datang ke burung kawi, cucunya melarang, tidak pernah. Dan tidak pernah pula jual beli sabu cepat. Tidak sabar Nabi Muhammad dan tetap berikhtiar dengan sungguh. Itulah yang harus diteladani. Itu baik. Nah sekarang kemudian yang kedua, di samping harus ada perintah, syarat yang kedua adalah harus dilakukan sesuai dengan aturan. Harus dilakukan sesuai dengan aturan. Kalau ketentuan zuhur 4 rakaat ya 4 rakaat lah. Kalau berada di rumah, kalau di waktu safar bepergian, kok ingin ngosor ya kosolah tapi 2 rakaat, jangan 1 rakaat. Begitu kan? Ikuti saja aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh. Kemudian syarat yang ketiga, lillahi ta'ala, kerjakan ibadah betul-betul karena Allah, bukan untuk pencitraan, bukan untuk lagi terpaksa, karena ikut morotuanya poso yang baru poso bisa, tidak bisa. Harus dilakukan Allah. Nah, kata-kata karena Allah itu meliputi 3. A. Ibadah karena mengharap pahala dari Allah. Seperti panjenengan rutin kan, qobliyah subuh. Ketika ditanya Pak ngapain? Iya, karena pahalanya lebih baik
daripada dunia seisinya. Pandangan pemudik menghadiri jamaah Isya, mengapa Pak? Udah masih ke masjid dia, sholat jamaah Isya di masjid, nilainya seperti sholat setengah malam, pahalanya seperti sholat setengah malam. Mengapa Pak? Jangan meruntuhkan sholat jamaah subuh? Ya, karena sholat jamaah subuh pahalanya seperti sholat semalam penuh. Nah, jenengan yang melakukan ibadah dengan tujuan semacam itu namanya lillah, karena Allah. Karena apa? Jenengan mengharapkan pahala dari Allah. B, yang kedua, panjenengan beribadah agar selamat dari siksaan Allah. Ada ibu-ibu dalam perjalanan menyempatkan diri untuk sholat. Ketika ditanya, ngapain Bu? Kok repot-repot? Ya, walaupun pergi aku tetap melakukan sholat. Kenapa? Kalau tidak, nanti pada hari kiamat aku akan dimasukkan ke neraka sakor. Jadi apa? Dia tetap beribadah agar selamat dari siksaan Allah. Itu termasuk lillah. Kemudian yang C, beribadah karena mengharap ridho Allah. Ya bertanggung fadlan minallah wa ridwan. Sehingga masalah pahala sudah tidak dipikirkan, masalah keselamatan diri dari siksa sudah tidak dipikirkan. Yang dipikirkan hanya apa? Ya bertanggung fadlan minallah wa ridwan. Ibadah yang betul-betul karena mengharap ridho dari Allah. Ini yang paling tinggi derajatnya. Ini yang paling tinggi derajatnya. Nah, kalau panjenengan melaksanakan ibadah makhluk, kok sudah memenuhi 3 ketentuan tersebut, maka pasti ibadah panjenengan akan diterima oleh Allah. Kemudian poin yang terakhir, tanda-tanda diterimanya sholat panjenengan. Jadi walaupun jenengan tidak tahu ya, diterima atau tidak kan, itu kan barang boleh. Ya, kita hanya tahu tidak. Namun Nabi Muhammad menunjukkan tanda-tanda sholatnya seseorang diterima oleh Allah. Apa itu? Pertama, membuat dia tawadhu. Sholat yang dikerjakan itu membuat dia tawadhu, rendah hati, ada asal dengan siapapun, tidak pernah menyombongkan diri. Boleh jadi orang berpangkat setinggi apapun, namun tetap tawadhu. Walaupun dia mau kaya raya, tetap tawadhu. Walaupun dia ilmunya setinggi Sidratul Muntaha, dia tetap tawadhu. Walaupun fisiknya kuat, sekuat Joko Tingkir, Bogel Gajah Mada, siapa lagi Pak? Samson, tetap tawadhu. Itu tanda sholatnya diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, gara-gara salat dia bisa menjauhkan diri dari segala kemaksiatan. Gara-gara salat dia bisa menjaga diri dari kemaksiatan. Karena apa? La sholata lima lantan habu sholatuhu anil faksa wal munkar. Kata Nabi, tidak ada sholat buat orang yang sholatnya tidak mampu mencegah dia dari perbuatan faksa dan perbuatan munkar. Kalau jenengan lihat di dalam kamus, faksa itu apa? Segala kejahatan
yang timbul dari syahwat kelamin. Berarti apa? Zina, lesbi, homoseks, dan konco-konconya itu yang faksa. Kemudian kalau muka itu segala kejahatan yang timbul karena syahwat perut dan syahwat otak. Makanya kuat tambah besar. Sehingga dengan tahu di dalam surat Maryam Allah ngomong faqala min ba'dihi khalfun Allahu sholat wa tambah besar. Ya kan? Setelah generasi tua mati ya, padahal mereka generasi yang baik, taatnya beribadah luar biasa, lalu diganti oleh generasi penerus. Astagfirullah, ternyata generasi penerus itu Pak Allah bisa berani menyia-nyiakan sholat. Lah kalau sholat saja Pak berani ditinggalkan, apakah lagi perintah-perintah agama yang lain mudah untuk ditinggalkan. Dan resikonya kalau sholat sudah disia-siakan, yakin kuat tanda kesehatan, dia tidak akan mampu mengendalikan sholat. Sehingga kalau ada orang kok suka zina, pertanda sholatnya bermasalah. Paling-paling setahun 2 kali pasti itu. Dan itu pula rahasianya mengapa Nabi Muhammad menekan kepada orang Islam, muru awaljakum, suruhlah anak-anak kamu melakukan sholat. Wahum abna usat di saat anakmu berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna asli. Kalau sudah berumur 10 kok masih meninggalkan sholat, pukul. Mengapa begitu? Karena kalau anak sudah berusia 10 tahun lah, ini kan menjelang puber. Tahu bola ya? Apa? Syahwatnya sekencang tabrak listrik. Lah kalau sholat sudah disia-siakan, yakin syahwat tidak akan bisa terkendali. Beda dengan anak ketika umur 17 tahun kok sudah melakukan sholat, Allah akan membantu menjaga syahwat sehingga lurus, tidak seperti anak yang tidak melakukan sholat. Itu rahasianya. Makanya panjenengan yang masih punya anak lain bisa akan jelas. Harus betul-betul bisa. Kalau sudah tidak punya anak, ya cuculah gitu. Karena apa? Kalau sudah umur 10 tahun, dengan diamkan tidak sholat, berdua, jenengan kena masalah. Anak panjenengan, cucu panjenengan kena masalah. Karena apa? Syahwatnya tidak terkendali. Itu pasti. Lebih-lebih zaman sekarang. Sekarang ya, anak-anak itu sudah internet. Nah iya, di dalam hati ada apa? Ya kalau yang tua lah ya, cari yang baik-baik dan bermanfaat. Tapi kalau anak-anak kecil cari apa? Sholat sudah diabaikan, ceklat habis sudah. Makanya daerah anak SMP kelas 1 memperkosa anak kelas 5 SD. Bahkan ada anak perempuan 1 langsung digauli sama teman sekelas 7 anak laki-laki menggauli 1 teman perempuan. Kenapa demikian? Setelah tanya-tanya ya gara-gara. Makanya kalian jangan bangga punya anak kecil yang bisa habian dengan cucu ini, bahkan kadang-kadang dengan sekedar tua malah minta diajari. Astagfirullahaladzim. Berarti dia merasa orang tua saya butuh kepada saya. Padahal yang dia lakukan hal-hal yang tidak senonoh.
Kemudian ciri yang ketiga, orang sholatnya diterima oleh Allah itu apa? Sholat yang dikerjakan bisa mendorong dia kasratul dzikir. Jadi kalau ada orang suka dzikir karena astagfirullah, alhamdulillah, itu apa? Bukti sholatnya diterima oleh Allah. Karena berapa banyak orang di kasir ya, yang dipikirkan duit saja, ngelamun saja, apa? Coba kalau di kasir sambil nunggu barang dagangannya, lalu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, kan luar biasa ya. Dan itu terdiri dan bukti sholatnya diterima oleh Allah. Kemudian yang keempat, at-talaqu bil miskin wa bisabil wal armala wal musaf. Orang sholatnya pertama, bukti sholatnya diterima oleh Allah apabila sholat yang dikerjakan itu membuat dirinya tawadu, punya sifat welas asih. Pertama, kepada orang miskin. Kedua, kepada ibu sabil. Ketiga, kepada armal, perempuan-perempuan janda yang melarat itu. Kemudian yang berikutnya wal musaf, welas asih kepada orang-orang yang terkena musibah. Itu pertanda sholatnya diterima. Kalau ada orang ahli sholat, uang banyak, makanan banyak, mengetahui orang fakir miskin kelaparan terdiam saja, pertanda sholatnya tidak diterima. Tidak ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar bersumber dari sahabat Ibnu Abbas. Hadirin yang berbahagia, semoga ibadah salat kita betul-betul memenuhi syarat sehingga diterima oleh Allah. Akhirnya kita memiliki sifat tawadhu, jauh dari kemaksiatan, memperbanyak zikir, dan punya sifat sosial yang tinggi. Apa itu? Welas asih sesama manusia. Sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.